Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sehat Rumah Sakit Islam Aminah Blitar. Jumpa kembali dengan saya Ima di podcast Rumah Sakit Islam Aminah Blitar. Hari ini kita akan berbincang seputar kolaborasi jaringan pelayanan kesehatan Rumah Sakit Islam Aminah Blitar dengan Kelurahan Plosokerep, di mana Kelurahan Plosokerep adalah bagian dari area adanya Rumah Sakit Islam Aminah Blitar. Sobat sehat Rumah Sakit Islam Aminah Blitar, kita sapa narasumber kita yang luar biasa, yaitu Bapak Lurah kita tercinta, Bapak Reza Pahlevi Kinda SSTP MM. Assalamualaikum Pak Reza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Waduh, sepertinya saya sulit sekali untuk bisa mendapatkan ketemu jadwalnya untuk bisa berbincang-bincang di studio Rumah Sakit Islam Aminah Blitar. Terima kasih Pak Lurah, hari ini sudah menyempatkan waktunya. Alhamdulillah. Ya, Pak Lurah, hari ini kita ingin berbincang seputar kerjasama jaringan yang kita lakukan selama ini, terutama salah satu program pemerintah, terutama juga di Kota Blitar, nggih, bagaimana untuk memberikan layanan ruang kepada ibu yang hamil. Karena di Kelurahan Plosokerep pastinya juga memiliki program di mana untuk penanggulangan angka kematian ibu dan bayi di Kota Blitar. Mungkin bisa diceritakan Pak Lurah bagaimana awal daripada perjalanan jalinan kerjasama antara Rumah Sakit Islam Aminah dengan Kelurahan Plosokerep. Monggo. Ya, terima kasih. Jadi pertama saya terima kasih dulu sudah diundang di RSI Aminah Blitar ini dalam rangka podcast. Dan yang kedua kami mohon maaf karena baru kali ini kami bisa sempat karena beberapa waktu lalu kami masih sibuk dan hari ini alhamdulillah bisa sama-sama hadir dalam kegiatan ini. Langsung saja, jadi dulunya Kelurahan Plosokerep itu memang angka ibu hamil dan juga bayi itu banyak ibu di Kelurahan Plosokerep tinggi. Jadi bagaimana kita berpikir sesuai dengan program pemerintah bahwa menurunkan angka risiko kematian ibu dan bayi. Jadi kebetulan Rumah Sakit Islam Aminah ini berada di wilayah Kelurahan Plosokerep. Terus kemudian kita merancang bagaimana kalau kita bisa kerjasama dalam hal pelayanan kesehatan terutama ibu dan bayi untuk lebih meningkatkan pengetahuan kepada ibu dan keluarga dan calon bayi agar mengurangi risiko angka kematian ibu dan bayi. Nah, kemudian lahirlah sebuah kerjasama yang baik antara Kelurahan Plosokerep dengan RSI Aminah Blitar. Jadi seperti itu awal mulanya. Padahal kalau kita perhatikan, kita untuk menjaga agar ibu sehat, bayinya sehat, itu kan penting dari awal, Pak Lurah. Sehingga bagaimana terbitlah sebuah program yang ini menjadi keharusan yang sudah diluncurkan oleh Pemkot atau Dinas Kesehatan, bagaimana ada kelas-kelas ibu hamil, menghantarkan sampai bagaimana nanti persalinannya dengan baik. Dan inilah yang sudah dilakukan oleh Kelurahan Plosokerep nih. Jadi kalau saya melihat nggak semua kelurahan loh Pak Lurah, tidak semua kelurahan itu betul-betul manteng mencermati bahkan mengawal bagaimana kelas ibu hamil itu tidak hanya dalam tataran tulisan dalam program, tapi betul-betul terlaksana dan rutin. Nah, itu yang memang sangat dibutuhkan kolaborasi yang luar biasa. Kami juga terima kasih Pak Lurah. Jadi karena kita di RSI Aminah Blitar ini juga
apa nggih harapannya pasien-pasien nanti yang datang ke RSI Aminah itu kondisinya itu betul-betul terpantau dari awal. Nah, nggih. Mungkin berikutnya begini, kalau selama ini mungkin Pak Lurah sendiri mencermati atau melihat bagaimana pandangan panjenengan tentang pentingnya edukasi untuk ibu hamil itu di lingkup kelurahan panjenengan. Oh iya. Jadi saya ceritakan dari ini dulu ya, Bu. Dari pemerintah Kota Blitar. Memang peran pemerintah Kota Blitar salah satunya adalah mewajibkan atau ada kewajiban pemerintah Kota Blitar itu untuk melayani masyarakatnya dengan sebaik-baiknya. Jadi mulai dari sebelum pernikahan itu sudah diberikan edukasi-edukasi. Jenjang pernikahan sampai dengan nanti hamil, terus melahirkan, masa nifas, menyusui dan sebagainya itu terus dipantau. Jadi program ini merupakan program yang sangat baik. Tentunya program kelas ibu hamil antara kolaborasi pemerintah melalui kelurahan dan juga RSI Aminah ini kami sangat-sangat terbantu, dan juga mungkin dari Rumah Sakit Islam Aminah ini salah satu juga ada pengabdian masyarakat gitu. Pengabdian masyarakat untuk masyarakat sekitar kelurahan Pelosok Kerep ini. Jadi inilah kami sangat terbantu, makanya memang ibu hamil dan juga calon bayinya itu terus dipantau melalui program kelas ibu hamil ini supaya nantinya mengurangi risiko angka kematian maupun anak yang nantinya stunting gitu. Iya, betul. Iya. Iya. Oke, kalau mungkin bentuk dukungan. Seperti apa dari Kelurahan Pelosok Kerep untuk penyelenggaraan kelas ibu hamil ini? Mungkin apakah dari tempat dan lain sebagainya. Ya, jadi penyelenggaraan kelas ibu hamil ini kan pasti membutuhkan dukungan antara kedua belah pihak. Betul. Jadi dari Rumah Sakit Islam Aminah Blitar sendiri sudah menyediakan tenaga pendamping kesehatan untuk program kelas ibu hamil, dan juga bahkan ada pemberian makanan tambahan juga. Itu terima kasih sekali kami dari pihak kelurahan menyediakan tempat dan juga fasilitas lainnya untuk menunjang program ini supaya berjalan dengan baik. Seperti itu. Termasuk secara kebutuhan untuk kelas ibu hamil juga lengkap kok di kelurahan. Sehingga kami nggak repot-repot begitu. Nantinya doakan saja Bu, karena ini memang Kelurahan Pelosok Kerep dalam tahap pembangunan kelurahan baru yang nantinya berada di belakang lapangan Kelurahan Pelosok Kerep itu. Berarti pindah tempat dong? Iya, pindah tempat. Nantinya insya Allah fasilitas pun lebih baik dari yang sekarang. Siap. Ya. Kalau dari antusiasme dari masyarakat sekitar, mungkin dari keluarga yang hamil ataupun masyarakat yang paham betul tentang pentingnya edukasi untuk ibu hamil itu seperti apa kira-kira menurut pengamatan jenengan? Iya. Jadi selama ini program kelas ibu hamil ini sudah berjalan, kita pantau dan kita evaluasi. Memang antusiasme masyarakat khususnya ibu hamil dan keluarga ini antusiasnya cukup tinggi ya Ibu. Jadi setiap sebulan sekali itu memang selalu berdatangan ibu-ibu hamil ini untuk melaksanakan program kelas ibu hamil itu supaya mereka juga mempunyai pengetahuan. Terus biasanya kan ibu hamil itu enaknya tidur, enaknya ngapain, jadi rebahan. Jadi dengan program kelas ibu hamil ini justru mereka itu supaya beraktivitas seperti sehari-hari dan juga menunjang nanti pada waktu mereka melakukan persalinan supaya tidak mager. Seperti itu. Artinya dari total jumlah yang memang diundang itu selalu hadir ya Pak Lurah? Ya, selalu hadir Pak. Mungkin karena ada kesibukan sana sini sedikit, tapi lebih banyak yang hadir. Hampir 100% itu tetap hadir. Iya, karena biasanya itu ya gitu,
diundang kelas ibu hamil, aduh gitu aja kok, males aku. Atau kalau enggak gitu saya tak lebih baik ke rumah sakit aja. Nah, tapi alhamdulillah ya di Pelosok Kerep ini antara kelurahan dengan rumah sakit dan masyarakat sekitar itu aware-nya tinggi begitu nggih. Berikutnya kira-kira kalau selama ini kan namanya kelas ibu hamil itu materinya pasti berkesinambungan. Nah, dari materi-materi yang disampaikan itu apa hal mendasar menurut Pak Lurah dengan pengamatan di sekitar itu yang sangat dibutuhkan materi untuk ibu hamil itu? Ya, jadi materi yang mendasar menurut saya program kelas ibu hamil ini justru terutama untuk ibu hamil yang baru pertama kali yang akan melakukan persalinan ya Bu. Jadi mereka belum mempunyai pengalaman. Nah, di program kelas ibu hamil ini bukan hanya senam ibu hamil saja, tetapi mereka tenaga pendamping kesehatan dari RSI Aminah ini memberikan pengetahuan bagaimana persiapan dari awal, bagaimana nanti kalau menyambut persalinan harus apa yang disiapkan, masa nifas bagaimana, terus sampai dengan menyusui. Ini menurut saya yang paling mendasar dan bagus sekali. Jadi antusiasme masyarakat itu tinggi karena itu. Iya, karena ternyata menyiapkan untuk ibu hamil itu nggak semudah kita melihat. Betul. Karena biasanya berpikiran begini loh, aduh senengnya punya baby, tapi fase menghadapi perjalanan ini kadang itu sering terjadi baby blues, Pak Lurah. Betul. Jadi bukan hanya ibu hamil saja sebenarnya Bu. Yang baby blues. Kami juga bisa bapak hamilnya. Bapak juga, pengalaman saya juga itu kalau tidak ada pendidikan seperti ini, pengetahuan seperti ini, kita kan bingung juga. Yang terutama pendamping atau laki-laki. Betul. Apa yang harus dilakukan pada saat nanti kalau kontraksi bagaimana, kita harus melakukan apa, kan seperti itu. Adanya persiapan-persiapan itu justru menambah pengetahuan masyarakat dalam hal itu. Iya. Satu, Pak Lurah, kira-kira kalau di Kelurahan Pelosok Kerep, kelas ibu hamilnya sudah pernah ada atau belum yang hadir itu harus pasangan suami istri. Nah, itu. Karena nanti yang di-push, yang terus dikasih edukasi istrinya yang hamil, bapaknya enggak. Yang seperti itu sudah ada apa belum? Nah, jadi begini Bu, sementara ini yang dilakukan pemantauan kami memang pengantarnya itu biasanya kan suaminya atau ada yang berangkat sendirilah. Tapi kami selalu mengimbau enggak apa-apa, suami itu ikut dalam hal itu enggak apa-apa, biar mereka juga punya pengetahuan itu tadi. Tapi selama ini kan belum ya Bu. Mungkin ini saran yang baik, masukan yang baik juga buat kami ya. Nanti kedepannya kami akan melaksanakan itu. Karena penting sekali itu Pak Lurah, walaupun dalam masa selama perjalanan hamil itu sekali saja Bapak itu mau menemani ibu untuk mendapatkan kelas ibu hamil agar pemahaman ini juga sama. Nah, seperti itu. Kalau tantangan yang dihadapi selama ini untuk menyelenggarakan kegiatan ini kira-kira apa kalau di Kelurahan Pelosok Kerep? Ya, kalau tantangannya saya kira secara umum memang mungkin kurangnya kita sosialisasi yang gencar ya Bu. Mungkin kami juga dalam pertemuan rapat rutin dengan lembaga kemasyarakatan kelurahan selalu menyampaikan ada program ini, ada program kelas ibu hamil. Terus ibu-ibu anggota PKK juga sudah menyebarkan, dari kader-kader posyandu juga kita sebarkan. Mungkin memang tantangannya itu adalah menggerakkan masyarakat untuk mau ikut dalam pelaksanaan kelas ibu hamil ini. Jadi seperti itu. Berarti kalau seperti ini sudah ada keterlibatan kader, kader ikut terlibat di dalam kegiatan kelas ibu hamil ini. Berarti kolaborasinya sudah dengan PKK, dengan kader yang nanti juga ikut menyampaikan ke masyarakat. Semua sivitas dari kelurahannya menyiapkan apa yang dibutuhkan. Nah, kalau seperti itu pastinya ke depannya kita akan merasa, waduh ternyata kerja bareng itu enak nggih. Harapan dari Pak Lurah untuk kedepannya sinergi ini mau dibawa kemana lagi? Jadi
harapan kita itu sebenarnya besar sekali ya Bu. Jadi kolaborasi yang baik ini tentunya perlu peningkatan atau komunikasi, koordinasi yang lebih dalam lagi untuk meningkatkan baiknya bagaimana. Terus apakah kita harus mensosialisasikan ini secara gencar? Terus harapannya yang paling kami rasakan adalah selain nanti pelayanan kesehatan ada juga kolaborasi lainnya. Karena pelayanan tidak cukup dengan pelayanan kesehatan saja, bahkan pelayanan dalam bidang lingkungan, pelayanan dalam bidang kerjasama lainnya perlu kita laksanakan. Nah, salah satunya kan kita ini mau menggalakkan kerjasama juga di bidang lingkungan, kerjasama dengan RSI Aminah juga, pengelolaan bank sampah. Ini berarti sudah satu tahapan bertambah lagi gitu ya Pak Lurah. Bagaimana adanya rumah sakit juga senantiasa bersinergi memanfaatkan sumber daya yang ada di Kelurahan Pelosok Kerep itu. Wah, rasanya kok sangat menarik dan tidak terasa kalau berbincang itu menarik, kemudian sambung dan enak. Waktu itu berjalan begitu saja. Kalau mungkin koordinasi yang dilakukan antara kelurahan dengan Rumah Sakit Islam Aminah Blitar, apakah ada kendala selama ini? Tidak ada. Selama ini baik sekali yang kami rasakan. Alhamdulillah kalau gitu. Mungkin terakhir, bagaimana dampak jangka panjang dari sinergi ini nanti? Ya, jadi sinergi yang kita lakukan nanti bukan hanya di bidang kesehatan, tapi di bidang-bidang lainnya kami harapkan masyarakat itu dapat mengetahui bahwa Rumah Sakit Islam Aminah dan Kelurahan Pelosok Kerep ini ada kerjasama di bidang ini, di bidang itu, dan bidang-bidang lainnya. Dan Rumah Sakit Aminah Islam Blitar ini juga mempunyai pengabdian masyarakat di bidang-bidang lain, bukan hanya kesehatan saja. Dan nanti insya Allah bisa menjadi rujukan oleh masyarakat Kelurahan Pelosok Kerep dalam hal pelayanan kesehatan. Aduh, terima kasih sekali Pak Lurah. Sobat Sehat Rumah Sakit Islam Aminah Blitar, tidak terasa waktu begitu cepat berlalu. Bincang-bincang kita sepertinya harus diakhiri, tapi insya Allah kita nanti akan ketemu, berjumpa kembali di podcast berikutnya, pasti dengan narasumber yang menarik dan boleh jadi nanti masih dengan Bapak Lurah Pelosok Kerep. Sebelum saya tutup, monggo statement close statement saya. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rumah Sakit Islam Aminah Blitar telah berkolaborasi dengan baik pada kami di Kelurahan Pelosok Kerep. Mari kita bekerja sama, karena kerjasama ternyata meringankan dan juga tidak sama sekali membebani tugas kita di lapangan. Siapapun nanti pengganti saya, lurah yang selanjutnya, ya karena kan lurah itu bergeser, kan tidak ada masa bakti lurah itu. Karena penunjukan wali kota, siapapun nanti yang menggantikan saya tentunya dapat mempertahankan dan juga meningkatkan kolaborasi kerjasama dengan Rumah Sakit Islam Aminah Blitar ini demi masyarakat Kelurahan Pelosok Kerep yang lebih baik. Terima kasih sekali Pak Lurah atas kehadirannya. Sama-sama. Sobat Sehat Rumah Sakit Islam Aminah Blitar, sebelum saya tutup akan ada beberapa yang disampaikan oleh sobat kita. Hai Sobat Sehat, Rumah Sakit Islam Aminah Blitar adalah rumah sakit umum yang bisa melayani pasien ibu, pasien anak, dan juga pasien umum. Dan di Rumah Sakit Islam Aminah Blitar memiliki banyak poli dan layanan unggulan lainnya, yaitu yang pertama, poli anak memiliki layanan unggulan yaitu tumbuh kembang. Yang kedua, poli obgyn memiliki layanan unggulan yaitu infertilitas. Yang ketiga, poli paru. Yang empat, poli anak. Yang kelima, poli jantung. Dan keenam, yaitu poli THT memiliki unggulan yaitu Aminah Hearing Center. Dan ketujuh, poli gigi. Dan yang kedelapan,
poli kulit dan kelamin memiliki poli unggulan yaitu Aminah Beauty Center. Yang ke-9 yaitu poli syaraf. Yang ke-10 poli dalam. Yang ke-11 poli orto. Dan yang terakhir poli bedah. Ayo Sobat Sehat, jangan ragu untuk datang ke Rumah Sakit Islam Aminah Blitar. Datang ke rumah sakit tidak harus sakit, karena di sini di Rumah Sakit Islam Aminah Blitar kita mempunyai Aminah Cafe. Ayo segera datang Sobat Sehat. Baik, Sobat Sehat Rumah Sakit Islam Aminah Blitar, saya atas nama Imam mohon undur diri. Nasrul minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.